Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam, amma ba'd. Faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala dzalika ma kunna nabghi fartad على آثارهما قصصا. Hadratil Mukarramin, seluruh jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban pokok dalam agama, yaitu sholat subuh, yang alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Ini nikmat yang luar biasa besarnya, nikmat yang luar biasa melalui qada dan qadarnya, kudrat dan iradatnya Allah, yang kita rasakan hidayah dan taufik kepada kita. Ini nikmat yang paling besar, karena masih banyak saudara-saudara kita yang fisiknya lebih daripada kita, hartanya lebih daripada kita, tetapi belum sanggup, belum bisa melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya, sehingga kita meraih kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu yang diperebutkan oleh kita adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena hanya atqakumlah ternyata orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Wajib kita ketahui dan kita yakini bahwa kewajiban kita secara garis besarnya terbagi menjadi dua bagian. Satu, kewajiban zahir, yang kedua kewajiban batin. Ini dua-duanya harus kita kaji, harus kita ketahui. Setelah diketahui menjadi ilmu, harus kita amalkan. Dari mana sumbernya bahwa kewajiban kita secara garis besarnya terbagi menjadi dua bagian?
itu terkandung dalam kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah secara lafaz ada 12 huruf. Mulai la-nya lafaz lam atau lamnya lafaz la sampai ha-nya lafaz Allah. Tasdidnya jangan dihitung. Itu ada 12 huruf. Yang 12 huruf itu mengisyaratkan kepada kita ada 12 kewajiban pokok dalam agama. Yang 12 dibagi dua, kewajiban zahir dan kewajiban batin. Dari segi kalimat dan dari segi maknanya iman itu hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya, berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari segi kalimatnya, segi lafaznya, lafaz la ilaha illallah dan lafaz Muhammadur Rasulullah masing-masing ada 12 huruf. Allah, Rasul, 12 huruf. Nah, yang kita akan gali oleh para ulama, oleh para kiai, para ustadz yang meneruskan jejaknya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orangnya, yang 12 ini atau yang dua pokok kewajiban ini, zahir dan batin. Ilmunya pun terbagi dua, ada ilmu zahir, ada ilmu batin, otomatis. Nah, kita harus memahami kewajiban pokok kita. Bagaimanakah cara mendalami, cara mengkaji sehingga menjadi ilmu, mengetahui tentang kewajiban zahir, bagaimana ilmu zahirnya, dan mengetahui tentang kewajiban batin, bagaimana ilmu batinnya. Kita lihat ke belakang sedikit sebelum kita sampaikan, meneruskan kajian kita masih bab sholat, bab fadilahnya, sunatnya, karena yang pokoknya sudah, yang wajibnya, yang umdah. Kita lihat ke belakang bahwa ilmu itu ada dua, ilmu zahir dan ilmu batin. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, gambaran ilmu zahir dan ilmu batin. Di zaman raja yang paling zalim di masa itu, sampai dia, si raja itu, mengakui bahwa dia sebagai Tuhan, ada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sholih, namanya Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam terkenal mempunyai ilmu yang diajarkan oleh Allah tentang ilmu zahir. Ilmu zahir itu bukan hanya fisik. Kita yang secara awam, ilmu zahir itu adalah fisik. Bisa menakis apa, tonjokan orang, atau dengan tonjokan itu bisa
menghancurkan seseorang. Bukan hanya itu, dalam cerita Nabi Musa alaihi salam, secara zahir fisiknya itu pukulan beliau itu adalah bisa mematikan. Nah, sampai terkenalnya ilmu zahir Nabi Musa alaihi salam bukan hanya tentang ilmu agama, karena ilmu zahir itu adalah secara kewajibannya itu dalam ilmu agama, berarti bab fikih. Fikih itu ilmu zahir. Jadi yang kita kaji ini ilmu zahir, bab fikih tentang kewajiban zahir kita, anggota badan kita. Dia bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, apakah ada lagi orang yang paling hebat selainku? Aku akan belajar kepada beliau. Kata Nabi Musa, kata Allah, ada. Kalau ada, saya akan berguru kepada beliau untuk menambah wawasan. Kata Nabi Musa, di mana ya Allah orang tersebut yang memiliki ilmu yang engkau ajarkan, yang dimana engkau tidak mengajarkan kepadaku sehingga aku tidak memiliki ilmu tersebut. Kamu berangkat ke suatu tempat di mana tempat itu tempat bertemunya dua laut, yaitu Bahrain itu. Wa idz qala Musa li fatahu la abru hatta ablugha majma'al bahrain, sampai bertemunya dua air laut yang ada di Persia dan di Romawi. Persia yang ada di sebelah timur, Romawi yang ada di sebelah barat. Akhirnya bertemu. Cari oleh kamu di situ. Nah, di situ ada hambaku yang ilmunya tinggi, yang telah aku ajarkan, kata Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengajak muridnya. Nabi Musa mempunyai murid yang namanya Yusha ibnu Nun. Yusha ibnu Nun, bukan Musa, pakai ya, Yusha ibnu Nun. Nabi Musa alaihi salam mengajak kepada muridnya, wahai muridku, kamu ajak untuk menemaniku untuk mencari hamba Allah yang begitu hebat, di mana kami akan berguru kepada beliau. Sebelum bertanya mengajak kepada muridnya, oleh Allah diberi petunjuk, isyarat, kamu membawa bekal yang cukup, kata Allah. Kemudian bawa oleh kamu lauk pauknya, yaitu yang dibawa itu adalah ikan asin oleh Nabi Musa. Akhirnya ikan asin yang mau dimakan, berarti udah matang, digoreng oleh Nabi Musa umpamanya, contohnya kalau sekarang. Kemudian dibawa oleh muridnya. Nah, gitu. Akhlaknya itu harus seperti itu. Seandainya kita punya guru, kemudian guru membawa sesuatu, ambil oleh kita. Itu ajarannya, etikanya. Dibawa oleh muridnya atas nama Yusha ke dalam tas, nasib perlengkapan bekal di perjalanan untuk belajar di perjalanan dan selama belajar di hamba Allah tersebut. Salah satunya bekalnya itu ada membawa ikan asin. Dalam singkat cerita, berangkat Nabi Musa dengan muridnya sehingga sudah mencapai 2 hari. Waduh, kita ini sudah jauh
perjalanan kita ini lelah. Kita istirahat dulu, kata Nabi Musa. Istirahat di atas batu. Kemudian dia ketiduran. Berdua ketiduran karena kecapean. Begitu tidur, si tas yang dibawa oleh muridnya, namanya juga capek, berarti ada air, ada nasi umpamanya. Kalau sekarang lauk pauknya dibawa. Tidur ketiduran. Kemudian ada, karena di pinggir laut, di pantai, air lautnya itu adalah netes ke ikan asin tadi. Akhirnya ada yang hidup di tasnya itu, sehingga murid Nabi Musa alaihissalam merasa kaget, ada apa ini? Begitu ingat, ternyata di dalamnya itu ada ikan asin. Keluarlah yang sudah tadi dimasak oleh Nabi Musa, keluar hidup lagi asin tersebut. Kemudian loncat ke lautan si ikan asin tadi. Aneh dan ajaib, ajaba istilah dalam itunya, fil bahri ajaba. Begitu loncat si ikan asin tadi, air yang dari Persia dan Romawi tidak nyatu lagi. Menurut satu kaul mah, Bahrain itu adalah di suatu tempat tanca di daerah Maghribi Maroko. Nah, yang paling ujung daerah Maroko, Maghribi, Negro sana. Orang Maghribi itu orang hitam gitu ya. Menurut riwayat yang lain, tapi yang jelasnya Allah lah yang lebih tahu menurut tafsirnya itu. Nah, muridnya Nabi Musa alaihissalam mengetahui tentang ikan tersebut hidup lagi, kemudian loncat ke lautan sehingga menjadi terowongan. Nah, padahal di situ tempat hamba Allah, karena oleh Allah di mana ikan tersebut, kata Allah, hidup kemudian loncat ke itu, maka disitulah kamu berguru. Dalam Al-Quran, qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah. Murid Nabi Musa alaihissalam lupa tentang kejadian tersebut. Akhirnya setelah merasa fresh kembali, berangkat lagi Nabi Musa dengan muridnya. Sudah jauh, sudah merasa capek. Yusai, sudah lelah ini. Tidak ada apa-apa ini. Waduh, astagfirullahaladzim. Guruku, mohon maaf. Tadi dikala kita istirahat, dikala kita ketiduran di atas batu, bekal kita, lauk asin tadi yang kita bekal hidup. Lantas dia loncat. Nah, itu yang dituju itu. Kenapa kamu tidak ngasih tahu? Kata Nabi Musa. Mohon maaf, lupa. Ayo kita balik lagi. Singkat cerita, balik ke tempat yang istirahat pertama tadi. Begitu nyampe, muridnya tidak diceritakan lagi. Yusa. Begitu nyampe ke tempat istirahat tadi, Nabi Musa alaihissalam bertemu fawajada 'abdan min ibadina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa dan muridnya bertemu dengan seorang hamba laki-laki yang lengkap dengan pakaian.
Kemudian Nabi Musa ngobrol, memberi salam kepada laki-laki itu. Kemudian dijawab, "Man anta?" Kata laki-laki tersebut, "Siapa engkau?" "Saya Musa." "Oh, Musa yang dari Musa Bani Israel?" "Naam." Kata Nabi Musa, "Ya, betul." "Apa tujuan kamu ke sini?" "Saya diperintahkan oleh Allah untuk belajar berguru kepada engkau." Kata jawab, singkat cerita namanya Khidir, langsung aja Nabi Khidir. Nabi Khidir, jadi tempat Nabi Khidir di sana. Menurut cerita, menurut hikayat sampai sekarang belum meninggal di sana. Wallahu alam itu yang tempatnya yang lebih tahu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Khidir, "Luar biasa kamu itu sudah diajarkan oleh Allah ilmu zahir di mana aku tidak sanggup dan tidak mempunyai ilmu tersebut, tetapi kamu juga tidak sanggup dan tidak mempunyai ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Apa tujuan kamu?" "Saya akan mempelajari ilmu yang engkau miliki, yang Allah telah ajarkan." "Jangan Musa, kami juga tidak sanggup mempelajari ilmu yang engkau miliki, dan saya juga tidak sanggup, pasti engkau juga tidak sanggup mempelajari ilmu yang aku miliki," kata Nabi Khidir. "Tetap saya akan belajar kepada engkau, tolong aku ajarkan." "Oke, kalau begitu, tetapi dengan syarat, seandainya engkau pengen belajar kepadaku, pengen mengikutiku, harus mengikuti petunjukku." "Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'." Seandainya engkau akan mengikutiku, ya tidak masalah. "Fala tas'alni an syai'in." Jangan menanyakan sesuatu hatta uhdisa laka minhu dzikra, sampai aku menceritakan apa yang terjadi. Ya, siap. Sebetulnya kamu tidak akan mampu sebentar-sebentar bertanya, sebentar-sebentar tidak. "Wa kaifa tasbiru malam tuhit bihi khubra." Bagaimana mau siap, sanggup, sabar di situ. "Insya Allah saya akan bisa." "Oke, ikutin saja. Saya tinggal muridnya mungkin disuruh pulang atau bagaimana, tidak diceritakan di situ." Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, namanya juga di pantai, jalan. Begitu jalan menemui kapal, lantas berdua naik ke kapal yang baru. Bagaimana perilaku yang calon guru Nabi Musa alaihissalam? Naik, kita juga naik. Kalau naik kendaraan ngojek, pasti yang dipilih itu biasanya manusiawi. Yang dipilih itu adalah motor atau mobil yang paling bagus, karena takut di perjalanan. Naiklah Nabi Musa dan Nabi Khidir ke kapal yang paling bagus, baru. Setelah masuk, setelah naik, "Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha." Setelah menaiki kapal tersebut, Nabi Khidir alaihissalam kharaqaha, merusak kapal itu, dibolongin. Timbul pertanyaan dalam hati Nabi Musa. "Qala kharaqtaha litugriqo ahla laqad jikta syai'an imro." Waduh, apa yang kau lakukan? Seandainya yang punyanya masuk, kemudian air masuk ke kapal ini, maka akan ditugriqo ahlaha, tenggelamlah pasti yang punyanya. Laqad jikta syai'an imro, yang kau lakukan itu kurang bagus itu. Gimana jawab Nabi Khidir alaihissalam? "Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Saya bilang dari awal kamu tidak akan mampu bersamaku. Tadi perjanjian jangan bertanya sebelum aku menceritakan. Waduh,
Bagaimana? Jawab Nabi Musa, qala la tu'akhidni bima nasitu. Jangan kau siksa saya. Lupa bima nasitu, aku lupa tentang perjanjian tadi. Yang tidak saya mampu menurut saya. Maka saya pengen bertanya, mohon maaf guru. Oke. Selanjutnya kamu jangan bertanya lagi. Berangkat lagi Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Harusnya disalam mungkin. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam. Makanya dua tasniyah. Jadi alaihimassalam seperti Rabb suhufi Ibrahim wa Musa. Itu suhuf lembaran-lembaran Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Maka untuk berdua alaihimassalam gitu. Enggak usah satu-satu gitu. Tapi tadi mendidik supaya hi-nya itu berarti untuk seseorang laki-laki. Begitu bertemu dengan anak pemuda, faqatalahu, Nabi Khidir langsung membunuhnya. Langsung dibunuh laki-laki, anak yang tadi yang solih itu, anak itu langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs. Nanyakan lagi Nabi Musa, qala aqtalta, kenapa kau bunuh anak ini bi ghairi nafsin, anak ini tanpa dosa, yang bersih suci, belum mempunyai dosa apapun, kenapa kau bunuh? Laqad ji'ta syai'an nukra, ini pelanggaran yang besar, kata Nabi Musa. Bagaimana jawab Nabi Khidir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ingat, aku apakah telah tidak pernah mengatakan kepada engkau bahwa engkau tidak akan mampu bersamaku? Kenapa kau malah bertanya lagi? Akhirnya merasa malu Nabi Musa. Gini aja, wahai guru Khidir, kalau bahasa kita ini, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha, kata Nabi Musa, seandainya aku bertanya lagi kepada engkau yang ketiga kalinya, fala tusahibni, udah guru jangan mau lagi diikuti oleh saya. Qad balagta min laduni udhra, aku sudah tidak mampu lagi melihat ini, kejadian-kejadian ini, tidak paham aku apa yang kau lakukan. Akhirnya berangkat lagi. Fantalaqa, berangkat lagi Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi masalam berangkat ke suatu kampung. Karena merasa kecapean, istat'ama, Nabi Musa dan Nabi Khidir minta makanan, kehabisan bekal di perjalanan. Akhirnya minta ke ahli kampung, minta minum atau makan. Fa'abau ayyudhayifuhuma, tetapi satu pun tidak ada yang ngasih. Subhanallah. Itu sampai sekarang juga ada terjadi. Orang yang minta tidak dikasih, ada sampai sekarang. Orang yang sama sekali fakir malah dicaci maki, ada sampai sekarang terjadi. Itu terjadi zaman Nabi Musa dan Nabi Khidir. Beliau minta makanan istat'ama ahlaha fa'abau ayyudhayifuhuma, tidak ngasih. Akhirnya fawajada fiha jidara yuridu ayyang qadda faqamah. Di kampung itu kedua orang tersebut menemukan bangunan yang akan roboh. Kemudian oleh Nabi Khidir alaihissalam dibetulin, diperbaiki, dibangun lagi oleh Nabi Khidir. Nanya lagi Nabi Musa alaihissalam,
Qala law syi'ta latakhadhta 'alai ajra, wahai guruku, kamu apa yang kau lakukan, bangunan ini akan roboh, kemudian oleh engkau dibangun lagi. Kenapa dibangun lagi? Atau law syi'ta latakhadhta 'alai ajra, minta upah aja ke sana yang punyanya. Kata Nabi Khidir alaihissalam, nih pertanyaan kamu yang ketiga ini, qala haza firaqu baini wa baini. Inilah karena sesuai dengan perjanjian kamu tidak akan bertanya, sudah ketiga kalinya. Habis kesabaranku. Hadza firaqu baini wa baini, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Tetapi sebelum aku berpisah akan aku ceritakan kepadamu apa yang terjadi tadi. Yang pertama, dengarkan supaya kamu paham. Kata Nabi Khidir, sebelum kamu pulang, dikala kita menaiki kapal, kemudian aku membolonginya. Kenapa dibolongi, dirusak? Karena ini yang punyanya seorang miskin, di mana makan dan kehidupannya dari ini nelayan. Lantas kenapa dirusak malah? Seandainya tidak dirusak, ada raja di mana orang mempunyai kapal baru dirampas. Baru paham, oh iya juga ya, kalau dirampas diambil oleh raja, bagaimana mencari kehidupan si laki-laki ini, nelayan ini. Satu, dua. Yang kedua, kita bertemu dengan seorang anak laki-laki yang belum berdosa, kemudian aku bunuh karena dia orang tuanya, ibu dan bapaknya itu dua-duanya solih. Kemudian apa hubungannya dengan anak ini? Seandainya anak ini tidak dibunuh, maka nanti setelah dewasa dia akan brutal. Si laki-laki ini akan membangkang terhadap perintah Allah. Maka saya sayang terhadap orang tuanya. Tuh, berarti hati-hati. Orang tuanya soleh tetapi anaknya tidak soleh, bisa menjerumuskan si anak itu gara-gara anak yang tidak soleh. Kasihan terhadap dua orang tuanya. Orang tuanya soleh, nanti anak ini kalau tidak dibunuh, nanti setelah dewasa dia akan jadi seorang pemuda yang preman, yang kalau bahasa kita preman yang kurang ajar. Kasihan orang tuanya, maka saya bunuh. Dan aku minta kepada Allah supaya Allah menggantinya anak tersebut dengan anak yang lebih soleh lagi, lebih baik. Nggak usah dibacain apa itunya, Al-Qur'annya. Intinya seperti itu. Oh, ya, paham, baru paham. Yang ketiga, kita membangun lagi bangunan yang akan roboh. Kenapa tadi kamu bilang tidak meminta upah? Begini, seandainya dibiarkan bangunan ini, yang punyanya ini adalah dua anak laki-laki yang yatim, solih, orang tuanya solih juga. Di bawah bangunan ini ada harta karun, kanzun, simpanan, harta simpanan orang tuanya untuk anak tersebut. Nah, nanti kalau roboh akan timbul runtuhan ini, sehingga simpanan hartanya akan hancur. Nah, kalau kita bangun, nanti si anak setelah dewasa bisa mengambil kembali simpanan orang tua tersebut. Bagaimana paham? Paham. Oleh karena itu mohon maaf, saya tidak mampu lagi, guru. Balik, saya akan balik ke kamu. Balik Nabi Musa. Hadza firaqu baini wa bain. Itu gambaran ilmu zahir dan ilmu batin. Nabi Khidir itu kurang memahami tentang ilmu zahir, tetapi oleh Allah diajarkan tentang ilmu batin, tentang kejadian yang akan terjadi.
Bagaimana Rasul kita? Nabi Musa cuma memiliki ilmu zahir, Nabi Khidir cuma memiliki ilmu batin yang dia kuasai. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata dua-duanya dimiliki oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Coba dalam riwayat ada seorang yang benci terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk si Abu Jahal, pengen membunuhnya. Ada seorang laki-laki membawa golok pengen bertemu dengan Rasulullah. Begitu bertemu langsung jatuh, belum diapa-apa oleh Rasulullah, goloknya jatuh. Ilmu zahirnya. Ilmu batinnya bagaimana? Ilmu batin Rasulullah menginformasikan kepada umatnya, sayati zamanun, kata Rasulullah, nanti akan datang suatu waktu. Tuh berarti menginformasikan tentang kejadian yang akan terjadi. Sin litaswib, saufa litaswib, tansib litaswib. Sin itu sayaqulu sufahau, sin masuk ke fi'il mudhari yang mana litansib untuk kejadian, menceritakan kejadian yang akan terjadi, dekat terjadinya. Sayati zamanun yafirruna minal ulama, nanti di akhir akan datang suatu waktu, kata Rasulullah, manusia itu pada kabur dari para ulama, ahli agama. Ulama ahli agama di situ. Harus bisa membedakan mana ulama akhirat, mana ulama dunia. Ulama akhirat, ulama dunia. Ulama dunia itu cuma sebatas kemanfaatan duniawi saja, sehingga tidak melihat aturan Allah. Yang penting terpenuhi syahwatnya. Itu ulama dunia. Ulama su namanya itu. Ulama akhirat itu ilmu tidak seberapa, tetapi bisa mengamalkan, takut terhadap Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, ulama itulah yang harus kita ikuti, yang takut terhadap ancaman Allah. Kalau masih tidak takut terhadap ancaman Allah, masih berani sikat ini sikat itu, bukan ulama, walaupun kiai nyebutnya gelarnya kan. Kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir akan datang suatu waktu, suatu zaman di mana para umat manusia itu pada kabur, tidak mendengarkan lagi fatwa-fatwa ulama. Akhirnya Allah akan mencoba 3 ujian. Di antaranya kurangnya barokah, yang paling fatal lagi karena tidak mengikuti fatwa para ulama yang solih. Akhirnya matinya tidak membawa iman dan Islam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, itu diantara. Nah, itu Rasulullah menginformasikan kejadian ilmu batin. Bagaimana untuk kita? Kita ajari, belajar dan belajarlah tentang ilmu zahir. Terus belajar tentang bagaimana supaya kita memperbaiki kewajiban zahir kita. Kewajiban zahir fisik kita ini. Nah, setelah kita istiqomah belajar itu kemudian mengamalkan ilmunya, nanti Allah jangan beri kejar karomatnya. Karomah hasil istiqomah akan datang. Kalau kita yang dikejar karomah, kemana? Saya akan zaroh supaya datang karomahnya, salah. Datang ke kiai supaya datang karomahnya, salah. Minta supaya istiqomah, minta doanya terhadap kiai, terhadap orang yang soleh, supaya kita bisa istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hasil istiqomah, karomah Allah akan memberikan. Seandainya mungkin saja Allah memberi ilmu yang orang lain tidak memiliki, kemudian kita diberi oleh Allah kemampuan seperti itu, ilmu batin,
Jangan coba-coba menginformasikan kepada orang lain. Secara kasarnya kata orang Sunda nyanyahonan Allah sih ya. Tidak boleh. Cukup diri sendiri, paling dengan isyarat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tentang ilmu zahir, ilmu batin. Lanjut materi ya. Masih ada waktu, belum net. Tak begitu net kita, walaupun dilanjutkan kita akan stop karena ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang salat duha nih. Bagaimanakah salat duha yang waktu kita ibadah itu menurut pergeseran matahari itu? Terbit fajar yang pertama masih diperbolehkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa, atau silahkan bagi orang yang akan melaksanakan salat tahajud, salat fajar. Jadi salat fajar itu ada dua. Ada salat fajar awal, fajar kidhib disebutnya. Fajar kidhib itu adalah adzan awal, yaitu adzan Bilal, Sayyidina Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan salat subuh, bukan sudah masuknya salat subuh, bukan. Maka di sana itu termasuk kita waktu ke Garutnya, ada adzan awal tuh, waktu ada musibah di Garut, azan awal kasih tahu. Boleh kita juga kalau mau azan, asal kasih tahu dulu. Kalau tidak dikasih tahu jamaahnya kaget-kagetan, nanti protes lagi ke DKM. Padahal belum waktunya sholat subuh. Akhirnya ada ibu-ibu yang tidak ke masjid, disangkanya sudah masuk sholat subuh. Akhirnya sholat subuh padahal belum. Kasih tahu azan awal. Fajar kidhib, fajar awal. Fajar yang kedua, fajar sani, azan yang kedua, yaitu azannya Sayyidina Ummu Kulsum, Ummi Maktum. Nah, dianjurkan di begitu fajar yang kedua dua rakaat fajar. Nah, itu yang disebut dengan fajar itu salat subuh. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Qur'anal fajr itu adalah salat subuh fajar itu. Cuma redaksinya ada subuh, ada fajar. Itu juga sama. Jangan diperbedakan, kita harus memahami ya. Salat fajar itu, nah kalau tidak paham ya fas'alu ahla dzikri, tanyakan apa sih perbedaannya salat subuh dan salat itu juga sama. Baik disebut salat subuh, mangga salat fajar juga ya. Cuma pelaksanaannya ada yang sebelum waktunya salat subuh, fajar berarti bisa tahajud atau makan, minum bagi orang yang berpuasa. Sedangkan salat fajar yang kedua yaitu sudah qobliyah subuh. Nah, itu qobliyah subuh. Kemudian setelah qobliyah salat subuh terbit matahari. Nah, disebutnya isyraq. Nah, kita di muaqqatan kita inna sholata kanat al mu'minin, kita mau kuta di antaranya dengan pergeseran itu dia diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Nah, cuma tidak boleh, haram hukumnya begitu terbit matahari langsung sholat, jangan buru-buru. Jangan buru, nyantai saja. Ada ustadz atau yang 5 menit, minimal 5 menit, mangga. 10 menit silahkan. Nah, baru itu. Jadi dengarkan aja dulu, ngaji aja dulu, kan wajib makan wajib hukumnya, kan itu salat sunat hukumnya. Tapi bagian dua-duanya, nah harus bijak berarti supaya dua-duanya kita didapati oleh kita. Kemudian setelah itu, setelah isyraq, sekira-kira biqadri rumhin, sekira seukuran satu tumbak, dianjurkan salat lagi, yaitu salat duha. Jadi salat duha itu beda dengan suruk, tapi menurut riwayat isyraq itu adalah awal dari salat duha, ada yang seperti karena ada hadisnya. Tapi yang lebih kuat lagi, salat isyraq lain lagi. Berarti salat isyraq, suruk. Nah, artinya bukan salat usul salat al-isyraq, bukan. Artinya salat dikala terbitnya matahari. Nah, begitu salat terbit, kita melaksanakan salat. Nah, setelah itu kira-kira satu tumbak, maka di situ salat duha. Bagaimanakah pelaksanaan salat duha? Apakah diberjamaahkan boleh? Apakah tidak?
Ats-tsaminatu qad sabaqa anna fi la tusra'ul jama'atu fiha illa fil idain. Penjelasannya insyaallah di bulan yang akan datang. Tadi pertanyaan kan sudah net udah kan. Sekarang pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya tawakuf saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong dijelaskan kalau ilmu al-hikmah itu ada contohnya atau dalilnya dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Bukan hanya dari Rasul, ilmu hikmah itu dari Allah sudah ada. Kita dakwah itu harus dengan secara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah oleh kamu Muhammad orang-orang di sekelilingmu terhadap agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika, terhadap jalan agama Tuhanmu Muhammad, bil hikmati, dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bukan seperti ilmu begini yang maksud hikmah di situ. Orang-orang yang sakit minta ke ahli itu bisa mengobati itu. Nah, itu ahli, bukan itu yang disebut ahli hikmah itu. Bijaksana. Lelei kede kata orang Sunda mah. Lelei kede seperti apa? Jangan sembrono. Bagaimana supaya dia tertarik dengan ilmu agama, supaya dia menerima ilmu agama. Itu hikmah, ada contohnya. Allah sendiri yang mengatakannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahkanlah olehmu Muhammad, termasuk kita berarti orang-orang, ajak terhadap jalan agama Allah Tuhan bil hikmati, dengan ilmu hikmah. Surah An-Nahl kemarin Isa oleh guru kita dibaca. Oh ya, ini ingat kah? Nah, saya ingatkan kemarin dari surah An-Nahl itu udah mau akhir itu. Yang awalnya Inna Ibrahim kana ummatan qanitan, ya, di surah An-Nahl udah mau akhir itu. Di rakaat kedua ya. Nah, itu bahwa berdakwah itu harus dengan ilmu hikmah. Kaji ya, bagaimana ilmu hikmah itu? Nah, biasanya bijaksana dewasa, lelei kede, nah, gitu. Dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita berhutang untuk membayar kambing untuk kurban? Nah, si boleh, cuma wajib dibayar utang mah. Cuma di situ dianjurkannya bagi orang yang mampu berkorbanlah. Kemudian orang yang sudah mampu tidak berkorban, fala, kata Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati masjidku. Bagi orang yang mampu. Berarti kalau kita mengutang belum mampu, jangan dulu. Kita punya hutang malah berkorban, hutang dulu yang wajib, bayar hutang. Yang harus disegerakan itu kalau di atas satu, apabila orang yang meninggal mayit segera dikuburkan. Yang kedua, hutang segera dibayar. Dosa hak Allah akan diterima oleh Allah kalau bertaubat. Tetapi yang satu tidak akan diterima oleh Allah, utang harus dibayar sekecil apapun. Utang dulu, jangan utang diabaikan, dikesampingkan. Yang sunat didahulukan. Membayar utang hukumnya wajib. Tidak punya utang tetapi membeli sapi atau kambingnya itu dengan mengutang, tapi karena tidak punya, belum wajib berarti. Belum wajib berarti. Boleh Kak? Boleh. Kalau berbicara boleh, tetapi sesudahnya buru-buru bayar, harus dibayar. Cuma kurang utama. Di sini juga kalau mampu kan itu. Dua, bagaimana hukum Islam terkait orang makan minum dengan tangan kiri? Salah. Itu kelakuan setan. Maaf. Tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tiga, ada acara hajatan tapi saat mau makan cari kursi susah. Biasa ini. Waktu karena tidak ada tempat, duduk juga susah. Pas saya juga ikut berdiri, guru kita juga tuh berdiri. Tidak jadi contoh, awas.
Ustadz atau guru-guru kita berdiri itu tidak jadi syariat karena tidak ada tempatnya. Daripada keinjek orang, kesenggol orang, ya berdiri, madorot berarti. Cuma kalau bisa mengusahakan cari tempat yang aman, tempat duduk gitu. Terus lanjutan. Apakah boleh berdiri saat makan atau duduk? Sebetulnya Rasulullah melarang. Fala yasroban. Kan anak-anak coba kan. Anak terjadi dengan anak temannya lagi, anaknya itu minum dan makan sambil berdiri. Hei, fala yasrobana. Janganlah kamu minum dan makan sambil berdiri. Itu akhlaknya kurang bagus. Jadi kalau bicara tidak boleh. Tetapi kalau madorot tidak ada di tempatnya kecuali berdiri. Ya, harus bagaimana lagi? Kalau tidak dimakan, tidak kebagian, habis semua orang malah. 4. Bolehkah saat makan bersama kita ngobrol atau berbicara, sedangkan adab makan minum itu diam? Ya itu sama seperti tadi, kurang bagus. Nah, malaikat itu begitu ke WC ngikutin sampai pintu, dia tidak ikut masuk ke WC. Ada suara di WC, dia masuk lagi. Apa yang dibicarakan? Lagi makan, bismillah. Oh, berarti dia berniat, ditulis. Tidak ikut lagi. Kemudian ada ngobrol lagi. Apa yang dia ngobrolkan? Apa ngomongin orang atau tentang agama itu gimana? Dicatat itunya. Sebaiknya kalau tidak ada manfaatnya lebih baik tidak boleh ngobrol, dan Rasulullah menganjurkan harus diam, dengan supaya cepat kenyang. Kalau ngobrol kan lama, akhirnya apalagi ada hajat, ada keperluan, ini malah ngobrol di waktu makan semestinya 5 menit selesai, ini malah 1 jam gara-gara ngobrol itunya. Jadi usahakan kalau bisa, itu adabnya kurang bagus, makan dulu, setelah makan baru ngobrol. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gitulah mudah-mudahan tidak